Hada Mangco. Berhubung dompet sudah tidak kritis lagi, jangan lupa donasinya ya Mazeh. Cukup dengan like, comment, and share video-videonya Blast Cinema. So, film hari ini berjudul The Rider rilisan tahun 2017. Bercerita tentang seorang cowboy muda yang mencoba mencari tujuan hidup setelah mengalami cedera parah. Seperti apa ya gundah gulananya si Mas Cowboy ini? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tokoh utama dari film ini bernama Brady, seorang koboi muda penunggang rodeo. Tapi setelah mengalami cedera kepala yang sangat fatal, dia hanya bisa berdiam diri di dalam rumahnya saja. Pagi itu setelah mengganti perban di kepalanya dan mandi, Brady menghampiri kawan baiknya yaitu seekor kuda yang ia pelihara dengan baik. Dia bernama Gus. Brady lalu memeluk kudanya dengan hangat dan mengungkapkan rasa rindunya. Di saat Brady sedang iseng berlatih tari lasso, ayahnya datang dengan keadaan mabuk berat. Mereka sempat berbincang, tapi tidak lama kemudian Brady masuk ke kamarnya. Di sana, ia membuka semua barang-barangnya yang ada di plastik dan seketika ia flashback. Dalam kilasan ingatannya, Brady mengingat ketika ia mengikuti pertunjukan jinak kuda rodeo. Ia juga menonton video-video dokumenter yang ada di ponselnya sembari mengingat kejadian di mana ia terjatuh dari kudanya dan mendapatkan luka yang ada di kepalanya saat ini. Sejak kejadian itulah Brady selalu saja diselimuti perasaan gelisah dan sedih. Itu karena dia masih ingin melakukan hobinya sebagai penunggang rodeo. Tapi ayah Brady terus-menerus menekan Brady untuk tidak melakukannya lagi. Keesokan paginya, Brady pergi ke tempat latihan untuk bertemu teman-temannya. Tapi tiba di sana, Frank khawatir saat tahu jika Brady berencana untuk segera kembali ke arena. Awalnya, Brady sangat yakin jika kondisinya tidak lama lagi akan pulih. Tapi temannya yang lain itu tidak percaya dan malah mencemooh Brady hingga membuatnya tersinggung lalu pergi. Brady kemudian mengunjungi makam ibunya. For your information nih, Cok. Ibu Brady ini dulu adalah seorang cowboy rodeo juga. Dia yang dulu telah mengajari Brady bagaimana caranya menjinakkan kuda liar. Di sini kita bisa melihat kesedihan yang ada dalam diri Brady. Dia mengalami gangguan mental yang berat yang membuatnya terus menangis dan muntah-muntah. Untung saudarinya yang bernama Lily mampu menghibur Brady dengan menyanyikan sebuah lagu agar kakaknya itu bisa tertidur. Tapi ketika Brady tertidur lelap, tiba-tiba teman-teman dekatnya datang dan membangunkannya. Mereka mengajak Brady ke sebuah gurun untuk sedikit berpesta dan bersenang-senang. Tapi bukannya ikut tertawa bersama, Brady hanya berdiam diri di depan api unggun dan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang teman-temannya lakukan. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah duduk diam dan tak melakukan apapun, akhirnya Brady menceritakan kepada teman-temannya itu hari di mana ia mendapatkan musibah di arena. Hari itu Brady menunggangi kudanya, namun naas ia terjatuh dan kuda tersebut menendang kepalanya hingga pecah dan mengalami koma. Teman-teman sesama rodeonya kemudian ikut bercerita mengenai pengalaman pahit mereka, yang tujuannya hanya ingin menyemangati Brady untuk bangkit lagi dan kembali ke arena. Esoknya, Brady kembali menjalani aktivitas seperti biasa, dari makan, menonton TV, dan depresi. Tapi seiring berjalannya waktu, kini rambutnya sudah mulai tumbuh dan lukanya sedikit demi sedikit mengering. Walaupun semua yang dilalui Brady sangatlah sulit dan membosankan, tapi pria itu mencoba untuk bangkit dan yakin jika dirinya pasti sembuh total. Setelah berpakaian rapih, Brady mendatangi kuda kesayangannya untuk memberikan obat ke hidungnya yang terluka, lalu bergegas untuk bertemu temannya yang sedang ada di rumah sakit. Dia adalah Lance Scott. Lance ini juga sama seperti Brady. Gara-gara mengalami kecelakaan, ia menjadi apa yang kita lihat sekarang. Merasa rindu dengan kebersamaan mereka dulu, Brady dan Lance lalu melihat video mereka ketika dulu berada di arena rodeo Banteng. Di situ mereka berdua benar-benar merasakan ikatan pertemanan yang sangat erat. Selesai menjenguk Lance, Brady akhirnya kembali ke arena ditemani sang adik. Di sana ia bertemu dengan kawan-kawan lamanya. Mereka bercengkrama, berlatih bersama, serta mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan sampai pertunjukan tiba.
Terlihat kawan-kawan Brady beraksi di dalam arena menjinakkan kuda-kuda yang galak dan ganas itu. Sedangkan Brady hanya bisa menonton dari luar saja karena memang keadaannya belum stabil sepenuhnya. Seusai pertunjukan, Brady dan teman-temannya pergi ke bar. Tapi ketika melihat adiknya digoda oleh kawannya sendiri, Brady sempat tersulut emosi. Ia menghampiri temannya itu dan menantangnya untuk berkelahi. Namun hal tersebut malah membuatnya diusir dari bar dan Lily menangis melihat sikap kakaknya yang sekarang gampang tersulut emosi. Singkatnya, Brady terbangun dari tidur karena dia mendengar suara pintu diketuk. Ternyata orang itu adalah Miles yang mencoba menagih sejumlah uang untuk membayar sewa rumah. Tapi karena ayahnya tak kunjung pulang dan Brady sama sekali tak punya uang, Brady pun mencoba melamar kerja dan diterimalah ia di sebuah minimarket sebagai pramuniaga. Di sana ia bekerja dengan sebaik mungkin dan sempat diberi semangat oleh temannya ketika sedang berbelanja. Sepulangnya bekerja, ia menemukan ayahnya sudah pulang dan ia membawakan oleh-oleh kutang untuk anak perempuannya. Tapi Lily yang lebih suka agar-agarnya terombang-ambing memutuskan untuk merusak kutang tersebut sambil memberitahu kakaknya jika sampai kapanpun dia tidak akan pernah memakainya. Idih. Suatu hari Brady dan ayahnya bertemu dengan Todd. Brady mencium bau-bau kalau kuda kesayangannya ini akan dijual. Dan memang benar, ayah terpaksa harus menjual Gus, kuda kesayangan Brady ini agar dia bisa mendapatkan uang untuk membayar sewa rumah. Mendengar itu, Brady marah dan mencoba memukul ayahnya. Ia juga menyalahkan pria itu karena tidak pernah menabung dan hanya bisa mabuk serta melakukan judi di bar. Brady yang kesal dan tidak tahu harus apa lagi pun mencoba mengatasi stresnya dengan berburu kelinci di ladang. Kelinci yang berhasil ia buru itu kemudian dibawa ke tempat parlor untuk dimasak, sekaligus meminta temannya itu untuk menambah tato lagi di punggungnya. Sembari ditato, Brady mulai menceritakan kekesalannya kepada parlor dan berharap dia bisa menunggangi Gus untuk terakhir kalinya sebelum pergi dengan tuan yang baru. Di lain hari, ketika Brady bangun lebih awal, dari kejauhan ia melihat seekor kuda yang tak lain adalah Gus, kuda kesayangannya. Ia mendatangi kudanya itu dan segera mengelusnya. Di sini ia mendoakan Gus agar selalu baik-baik saja. Walaupun dirinya sendiri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena ia harus berpisah dengan Gus. Dan sebagai ucapan perpisahan, Brady lalu mengajak Gus berjalan-jalan sampai tidak terasa jika sudah waktunya Gus untuk pergi. Di tempat lain, tepatnya di pusat pelatihan, Brady bersama dengan Bill pelatihnya mencoba menjinakkan seekor kuda. Awalnya kuda itu panik dan enggan untuk didekati oleh Brady. Tapi karena Brady tidak putus asa, akhirnya kuda itu pun tenang dan berhasil dijinakkan. Bahkan ia berhasil melatih kuda dengan sangat amat terampil sampai kuda itu pun percaya kepada Brady. Seusai berlatih, Brady datang ke tempat pelelangan kuda milik Todd dan pergi ke bar langganannya untuk sekedar minum dan bermain slot. Lalu lanjut menemani sang ayah mengantarkan kuda kepada Victor. Di tempat itu pula, Brady melihat seekor kuda sedang terikat di sebuah pagar. Ia menghampiri kuda itu untuk menenangkannya serta menjinakkannya kembali. Ternyata kuda itu bernama Apollo yang sudah pernah orang lain jinakan tapi belum pernah ada yang berhasil. Malamnya, Brady mendapatkan tawaran bisnis. Dia dan ayahnya akan menjual ganja untuk kelangsungan hidupnya. Brady sendiri dengan sedikit uang yang ada di tabungannya pergi ke toko barang bekas untuk menjual pelana kuda bekas. Namun tiba-tiba Brady berubah pikiran dan pulang ke rumah. Tapi ternyata ketika tiba di rumah, Brady mendapatkan kabar baik dari sang ayah. Ia mengatakan jika Apollo bisa Brady ambil besok jika mau. Dan tidak usah pikirkan soal biaya karena nanti ayah yang akan membayarnya. Akhirnya kuda itu pun berhasil dibeli dan diangkut ke rumah Brady. Kuda yang sangat liar ini Brady coba jinakkan kembali. Usaha demi usaha Brady lakukan sehingga akhirnya Brady benar-benar berhasil menjinakkannya. Dia terlihat sangat bahagia karena tidak lama lagi ia akan kembali ke dunianya yang dulu.
Seusai latihan, Brady mengelus Apollo dan menunjukkan rasa sayangnya kepada kuda itu, serta mengajaknya jalan-jalan melewati padang rerumputan yang amat luas. Saat maghrib tiba, Brady mengajak Lily untuk duduk di taman. Brady menceritakan kepada Lily mengenai dirinya yang sulit apabila tidak bermain rodeo lagi. Di titik ini, Brady yakin kalau dirinya pasti bisa bangkit dan akan mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga dia bisa membelikan apa yang Lily inginkan. Esoknya, Brady siap untuk memacu kudanya lagi dan tak peduli omongan dari tetangganya tentang Brady yang tak kapok mendapatkan luka di kepala. Tapi karena terlalu keras berlatih, Brady kembali drop. Dia tiba-tiba muntah dan merasa tidak kuat lagi untuk berdiri hingga akhirnya Brady pun pingsan tepat di sebelah Apollo. Brady lalu mau tidak mau dilarikan lagi ke rumah sakit. Ternyata ia mengidap parsial kejang kompleks yang membuatnya pingsan dan membuat tenaganya susah untuk digerakkan lagi. Dokter lalu menyarankan Brady jika masih ingin bertahan hidup maka Brady harus menghentikan kegiatan rodeonya. Merasa jika mimpinya itu tidak akan bisa terwujud, Brady pun kembali bekerja di minimarket sambil terus merenung. Ayah sempat khawatir dengan keadaan mental Brady. Tapi ternyata ambisi Brady sangat besar. Brady terus berlatih untuk mengembalikan fungsi tangannya kembali. Hari itu, James berlatih bersama Brady bagaimana caranya menjinakkan kuda liar. Dia juga sesekali memberikan contoh, tapi ketika akan turun, kejangnya muncul lagi dan sedikit membuat Brady emosi. Sampai tidak sengaja, dirinya melampiaskan emosinya itu kepada James yang awalnya ia ajak untuk bermain gulat. Esoknya, Brady kembali ke rumah sakit. Ia menjenguk Len dan memakaikannya baju rodeo serta menemaninya bermain pelana. Len yang sudah tidak lama merasakan hal ini menjadi sangat senang karena ia bisa merasakannya kembali. Brady sendiri juga senang, tapi saat pulang ia tiba-tiba menangis karena gara-gara keadaan yang menimpa Len dan dirinya, mereka tidak bisa mengejar mimpi lagi. Namun, Brady masih bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia bekerja dengan giat di minimarket sampai tidak disangka jika dia akan bertemu dengan fansnya. Di sini fansnya menanyakan kondisi Brady dan Brady hanya bisa menjawab ia sedang dalam fase penyembuhan saja. Padahal kesehariannya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Ditambah Apollo yang terpaksa harus ditembak mati karena kakinya terluka parah dan tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Brady lalu berpikir keras apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya sekarang. Hingga keesokan harinya dia mendapatkan jawaban, yaitu Brady nekat untuk pergi bermain rodeo lagi, karena tidak ingin hidup seperti ayahnya yang gitu-gitu aja. Ayahnya sempat mencoba menghalangi Brady, tapi ia kalah dengan ambisi Brady dan akhirnya membiarkan anaknya itu pergi. Namun ketika sampai di arena, terlihat ayah dan Lily datang untuk mendukungnya. Hal itu ternyata membuatnya berubah pikiran. Dia seakan memilih berdamai karena tahu jika kondisinya memang sudah tidak bisa seperti dulu. Brady lalu berpamitan dengan temannya dan pulang bersama dengan keluarganya, lalu kembali mengunjungi Len. Brady ternyata masih memikirkan keluarganya. Dia tidak mau bernasib sama seperti Len jika ia nekat melakukan rodeo lagi. Dan film pun selesai. Memang filmnya cuma muter-muter tentang kondisi mentalnya Brady, tapi dari film ini kita bisa belajar untuk tidak egois, cok. Memang menyakitkan kalau tidak bisa meraih mimpi yang kita mau. Tapi kalau mimpi itu malah ujung-ujungnya akan menyiksa diri sendiri dan membuat keluarga menderita, apa masih bisa dikatakan mimpi? Iya, mimpi buruk. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye and see you!